Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang bisa jumpa lagi di dalam program 100 Hari Berdoa Gereja Masih Tuhan Hari ke-7 sedunia. Saudaraku yang kekasih, seperti biasa sebelum kita akan membawa doa dan permohonan kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena waktu yang Kau berikan bagi kami, saat mana kami akan membawa doa-doa dan permohonan kami. Namun sebelumnya kami rindu untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, judul pembahasan kita pada saat ini adalah God's Rainbow of Assurance, atau pelangi Allah sebagai jaminan. Saudara, kalau berbicara tentang pelangi, pasti kita akan melihat jauh ke belakang. Ketika kita mungkin berada di sekolah dasar, saat guru-guru kita memberikan satu gambar yaitu pelangi, dan mereka memberikan jembatan keledai untuk menghafal 7 warna yang berada di pelangi. Ya, jembatan keledainya adalah Magiku Hibiniu, ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Saat kita telah menghafalkan itu, sangat senang dan bahagia. Tetapi saudara-saudara, tahukah Anda bahwa warna pelangi bukan hanya 7 warna saja? Sesungguhnya ada jutaan warna di dalam pelangi yang tidak bisa diterawang oleh mata manusia, oleh karena keterbatasan retina mata kita. Tetapi itulah, paling tidak kita bisa melihat di dalam pandangan yang bisa dilihat oleh mata kita, ada 7 warna yang indah yang ada di pelangi tersebut. Saudaraku yang kekasih, berbicara tentang pelangi, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kata pelangi pertama kali muncul di dalam kitab Kejadian. Khususnya di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, "Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi ini." Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat di ayat ini secara sepintas, tidak ada kata pelangi di sana. Namun kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ya, kata pelangi ini adalah keshet, ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah the bow, atau dalam bahasa Indonesianya adalah busur. Namun busur itu merujuk kepada kata pelangi, ya. Apa simbol dari pelangi tersebut? Mengacu kepada ayat ini, kita melihat bahwa ini menjadi simbol, ya. Pelangi menjadi simbol perjanjian ilahi antara Allah dengan Nuh, ya. Bahwa Tuhan tidak akan menimpakan lagi kepada bumi ini dengan air bah. Dan ini adalah janji yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, seorang yang bernama Spence Jones, dia coba menafsirkan ayat ini sehubungan dengan pelangi. Ya. Dia menggambarkan bahwa pelangi ini adalah satu gambaran kesempurnaan, penggabungan warna-warna yang selaras. Dan di dalam warna-warna ini memiliki kekayaan yang bisa kita lihat lambang-lambang dari warna tersebut. Ya, beberapa warna mungkin menunjukkan tentang karakter sempurna, dan juga itu merupakan bagian dari kesempurnaan kasih Allah untuk pemeliharaan manusia. Saudaraku yang kekasih, kita lihat ada warna biru di sana. Warna biru itu melambangkan kesetiaan. Warna merah, merah itu melambangkan cinta. Ya, kemudian warna kuning. Warna kuning ini sebagai tanda kesempurnaan yang paling memikat. Kemudian warna ungu adalah sebagai warna yang sangat penting, ya. Kemudian warna hijau mengingatkan tentang keindahan dunia dan karya ciptaan Allah lewat alam yang sangat menarik yang Tuhan telah berikan. Sehingga Spence Jones menafsirkan semua warna ini hadir di dalam kemuliaan karya Allah yang indah, yang memiliki keharmonisan. Dan itulah janji Allah untuk manusia. Ada lambang cinta di sana, ada lambang kesetiaan, pemeliharaan, dan semua berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi kita. Apa janji Allah kepada Nuh? Kita lihat bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi ke atas bumi ini. Saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab
Ada kurang lebih 2573 janji. 2573 janji, dan salah satu janji yang Tuhan berikan kepada Nuh pada saat itu, bahwa Tuhan tidak akan menurunkan lagi air bah ke atas bumi ini. Tetapi di antara janji-janji yang lain yang Tuhan berikan, ada sangat banyak. Salah satu janji yang saya akan berikan saat ini di dalam Mazmur 121 ayat 7 dan 8 adalah merupakan janji perlindungan dan janji pemeliharaan Tuhan untuk kita. Di dalam ayat 7 dan 8 Mazmur 121 firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. From now until the everlasting life. Saudaraku yang kekasih, itulah janji Tuhan. Dia berjanji bahwa dia akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Kecelakaan itu sangat luas, saudara-saudara. Bisa menyangkut kehidupan kita, menyangkut perjalanan kehidupan kita. Dia akan menghindarkan dari sakit penyakit, penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya yang terjadi kepada manusia di atas dunia ini. Namun ada yang menarik dalam ayat ini, saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, kata menjaga adalah syamar. Dan kata syamar ini adalah God is our bodyguard. Luar biasa, saudara. Our God is our bodyguard. Kita melihat pemimpin-pemimpin dunia, ya, baik Presiden Trump, kemudian Presiden Jokowi, saat mereka mengadakan kunjungan-kunjungan, saudara, kita melihat ada puluhan bodyguard yang mengawal mereka kiri, kanan, muka, belakang, untuk menjaga agar pemimpin negara, pemimpin bangsa kita ini boleh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi ketika melihat lebih dalam kepada ayat ini, bahwa kita memiliki Allah, Tuhan, yang menurut ayat ini sebagai bodyguard kita. Apa yang kita perlu takutkan, saudara? Kalau Tuhan adalah bodyguard kita, kalau Tuhan adalah penjaga kita. Dan inilah janji yang terindah yang Tuhan berikan bagi kita. Ayat kita hari ini dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau engkau dalam keadaan sakit, minta kepada Tuhan, minta kesembuhan. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kalau engkau dalam keadaan takut, cemas, dalam keadaan menderita, minta kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelepasan kepadamu. Asalkan engkau minta dengan sungguh-sungguh dan beriman kepadanya. Oleh karena ayat ini mengatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bukankah ini janji yang terindah dalam kehidupan kita? Luar biasa, saudara. God's rainbow is our assurance. Pelangi Allah sebagai jaminan bagi kita. Satu kutipan terakhir sebelum saya mengakhiri akan renungan pada saat ini. Di dalam Christ Object Lesson, halaman 148. Di sana penulis Kristen Ellen G. White yang menuliskan seperti ini. Pelangi di sekitar takhta adalah jaminan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa di dalam Dia tidak ada keragaman, tidak ada bayangan untuk berbalik. Setiap janji Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara. Kita telah berdosa terhadapnya dan tidak layak menerima karunia-Nya. Namun, Dia sendiri telah memasukkan ke dalam bibir kita permohonan yang paling indah. Di dalam Yeremia 14 ayat 21 di sini dikutip, saudara. Janganlah engkau menanti kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Luar biasa, saudara. Yeremia 14 ayat 21. Sehingga, saudara, di dalam kehidupan kita, ketika kita datang kepadanya, mengakui ketidaklayakan dan dosa-dosa kita, Dia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk mengindahkan tangisan kita. Kehormatan atas tahtanya dipertaruhkan untuk pemenuhan firman-Nya bagi kita. Adalah doa dan harapan kita pada saat ini. Saya dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan datang kepada doa. Dan saat ini seperti biasa ada 5 pokok doa yang kita akan doakan. Pertama,
kita akan berdoa untuk krisis kesehatan yang sedang berlangsung saat ini, saudara, baik di Amerika Serikat maupun Eropa dan di seluruh dunia. Kita berdoa untuk para medis agar ketersediaan alat-alat untuk alat-alat pelindung agar mereka bisa miliki. Kemudian kita berdoa untuk para profesional kesehatan yang saat ini bekerja, saudara. Mereka memberikan akan kehidupan mereka untuk tugas ini. Ya, kita berdoa ada yang sudah terkontraksi dengan COVID-19 dalam menjalankan tugas. Kita berdoa untuk kesembuhan mereka, saudara. Kita berdoa juga yang ketiga adalah untuk mereka yang saat ini hidup sendirian. Ketika mereka telah terkontaminasi dengan COVID-19, mereka berada di ruang isolasi, merasakan penderitaan, kesakitan dalam keadaan kesendirian, agar mereka bisa menemukan bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka. Yang keempat, kita berdoa untuk semua gereja di seluruh dunia ya, yang saat ini oleh karena imbas COVID-19 ditutup, dan kita berdoa agar ibadah-ibadah lewat live streaming, internet boleh berjalan dengan baik. Dan yang kelima, kita akan mendoakan agar Tuhan akan memberikan satu gairah kembali untuk umat-umatnya di situasi krisis ini, agar mereka tetap dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa, dan menjalankan misi Tuhan. Baik saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat. Kami boleh rasakan saat ini, boleh mendengarkan firman Tuhan. Pelangi kasih Allah merupakan tanda perjanjian, perlindungan bagi kami umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Biarlah janji-janji-Mu akan terus berlaku bagi kami, janji pemeliharaan. Kami bersyukur oleh karena pelangi kasih yang Tuhan siapkan, bahwa our God is our bodyguard. Allah kami adalah bodyguard kami, adalah penjaga kami, penjaga Israel, penjaga umat-umat Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk doa-doa yang kami kenai. Di dalam pokok-pokok doa diantaranya ya Bapa, kami mau berdoa untuk para medis, agar kiranya mereka boleh mendapatkan ketersediaan alat-alat pelindung diri, agar mereka di dalam menjalankan tugas tidak terhalang, dan mereka akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Demikian pula Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa, untuk para medis, tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga bagian keamanan dan lain sebagainya, di mana mereka telah terkontraksi dengan COVID-19. Tolonglah mereka ya Bapa, agar mereka ada kelepasan, bahkan ada kesembuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sudah meninggal oleh karena situasi ini. Keluarga yang ditinggalkan, diberikan kepada mereka selalu perlindungan, bahkan jaminan penghiburan yang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk situasi yang terjadi saat ini, di mana di seluruh dunia sehubungan dengan COVID-19. Kami mau berdoa ya Bapa, agar kiranya Tuhan akan terus menolong kami terdampak di seluruh dunia, dan kepada mereka yang berjuang untuk mendapatkan perlindungan Tuhan, biarlah Tuhan akan bantu. Di dalamnya kami mau berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini ya Bapak, yang sementara terpapar dengan COVID-19, mereka berada di ruang isolasi, dalam keadaan kesendirian, mereka merasakan sakit, penderitaan, ketakutan, dan lain sebagainya. Biarlah kuasa Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan memberikan kepada mereka pertolongan, dan biarlah janji Tuhan bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Tuhanlah yang menjadi bodyguard mereka. Mereka tidak sendiri, oleh karena Tuhanlah yang akan menolong mereka dan menyembuhkan mereka. Bapa di surga, untuk semua gereja yang berada di seluruh dunia ini, umat-umat Tuhan, biarlah Tuhan berkati. Ketika gereja-gereja ditutup, biarlah Tuhan campur tangan, agar di dalamnya pelayanan lewat live streaming, lewat internet, lewat semua media-media sosial akan menyatukan umat-umat Tuhan untuk tetap setia di dalam kasih Tuhan. Dan Bapa di surga, biarlah di dalam kehidupan kami akan selalu melihat bahwa Tuhan hadir, akan memberikan kepada kami pertolongan. Lewat apa yang kami alami saat ini, kami tetap setia kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, bahkan kami tetap menjalankan misi-misi Tuhan. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah berdoa kepada Tuhan, telah mendengarkan firman Tuhan. Pertemuan kita pada saat ini telah selesai. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.